Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Ibu kepala sekolah SMP Bunaya yang tadi telah mensupport, sebenarnya tadi sudah disampaikan cukup bagus ya. Pelajaran penting, semoga bisa diambil oleh anak-anak kita semua. Kemudian para guru, ustadz, ustazah, asatidz yang mengajarkan nilai-nilai Quran di SMP Bunaya yang dirahmati Allah. Kemudian seluruh panitia yang terlibat, yang terlihat, tidak terlihat, yang ada di sini atau tidak ada di sini, baik yang memberikan ide-ide penting untuk pembangunan atau kegiatan kita yang bermanfaat hari ini. Kami juga melihat di sebelah kanan kami ini kuliner atau siap-siap berbuka nanti. Iya, baik, ini luar biasa. Sebelah kiri dan sebelah kanan sudah siap kita untuk berbuka hari ini. Kita lihat tema di belakang sedikit ya. Daurah Quran SMP Bunaya Ramadan Syahrul Quran. Kemudian apalagi? Syahrul Tarbiyah. Kemudian mari tingkatkan keimanan dengan solidaritas bersama. Ada berapa poin yang akan kita sampaikan hari ini? Pertama, Syahrul Quran. Dalam banyak ayat dan hadis-hadis sahih disebutkan bahwa Al-Quran 30 juz itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi Al-Quran 30 juz itu diturunkan di malam yang penuh keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu kita menjadi lebih semangat di bulan Ramadan memperbanyak kegiatan kita dengan Al-Quran. Tadi sudah disampaikan. Apakah dengan membacanya, tahsin Qurannya, kemudian menghafalnya. Nah, di sini kita melihat ada ziyadah. Ya, sebelum selesai kita menghafal Al-Quran 30 juz, jangan berhenti nambah. Tapi kalau udah 30 juz jangan ditambah lagi. Tidak ada juz 31. Nah, setelah ziyadah apa lagi? Ada murajaah. Di sini murajaah persiapan MHQ, ya. Tapi sebagaimana tadi Ibu Kepala SMP Bunaya menyampaikan bahwa ziyadah dan murajaah itu tidak terikat dengan waktu. Mau di bulan Ramadan, selesai Ramadan, ada MHQ, tidak ada MHQ, ya. Itu yang namanya Ahlul Quran, dia akan terus bersama Al-Quran. Sampai kapan kita selesai bersama Al-Quran? Sampai Al-Quran nanti suatu hari kelak di hari akhirat, Al-Quran datang kepada Allah menyampaikan isi hati Al-Quran. Apa isi hati Al-Quran? Al-Quran menyampaikan kepada Rob, ya Rob, si fulan menyediakan waktu, meluangkan waktu di siang hari untuk membaca dan mentadabburiku. Si fulan menyedikitkan tidur di malam hari, meluangkan waktu untuk bersamaku. Maka Al-Quran berkata, izinkan hari ini ku berikan syafaat kepadanya. Ayo kita baca sama-sama hadisnya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Ayo besarkan lagi suaranya. Bacalah Al-Quran
karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada yang membacanya. Itu dicamkan, hadis itu dicamkan dalam hati kita, diingat baik-baik. Itu janji Rasul tidak pernah bohong, janji Allah tidak pernah bohong. Maka semua kelelahan kalian dengan Al-Quran itu nanti akan dirasakan saat kita nanti di hari akhirat. Bahkan bukan hanya di hari akhirat, saat di dunia itu sudah mulai kita rasakan. Ya, dalam hadis itu disebutkan orang yang duduk membaca Al-Quran, apa Rasulullah beritahu kepada kita? Anzalas sakinah. Hari ini banyak orang mencari ketenangan, ya, dengan berbagai macam cara mereka lakukan untuk mencari ketenangan. Terkadang setelah mereka melakukan itu tidak dapat ketenangan. Tapi Al-Quran, coba lihat, Rasulullah yang bilang, apa yang diberikan pada mereka yang duduk bareng bersama-sama beserta dengan teman-temannya, sahabatnya, dengan gurunya, dengan orang tuanya di rumah, dengan kawannya dimanapun, kapanpun tempatnya, atau bahkan saat di tengah malam yang gelap gulita, tak ada yang melihat. Dia buka mushaf Al-Quran, dia baca Al-Quran, dan bahkan di dalam sholat malamnya, tahajudnya, dia lantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sambil dia merenungkan maknanya. Di saat dia merenungkan maknanya, menetes air matanya, dia menikmati setiap ayatnya. Ayat-ayat neraka yang dia baca, dia berlindung kepada Rabb agar Allah lindunginya dia dari api neraka Jahannam. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami, di mana tempat tinggal mereka? Ayo. Ulaika ashabun nar. Mereka itu ahli neraka. Hum fiha khalidun. Bukan hanya masuk neraka, tidak. Hum fiha khalidun. Tetapi sebaliknya, walladzina amanu wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, di mana tempat tinggalnya? Ulaika ashabul jannah. Mereka itu ahli syurga. Hum fiha khalidun. Sekarang kita mau pilih yang mana? Pasti kita pilih orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yang mereka nanti adalah tempat tinggalnya di dalam syurga. Allah menyebutkan dalam surat Furqan, ashabul jannah, penghuni-penghuni syurga itu adalah mereka lebih bagus tempat tinggalnya dan lebih bagus aksesorisnya. Kalau kita di dunia cari penginapan, pasti kita cari tempat penginapan yang terbaik, dan kita akan bertanya, nih di tempat penginapan ini apa aja tersedia? Pakai AC atau kipas angin? Nanti menu makanan apa aja menu makanannya? Pakai ikan asin, pakai ikan tongkol, atau pakai apa saja? Pasti kita akan mencari yang terbaik tempat tinggalnya dan terbaik aksesorisnya. Nah, penghuni surga, kata Allah dalam surah Al-Furqan, nanti dia mendapatkan tempat tinggal terbaik. Allah berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ketika semua penghuni surga sudah masuk surga, maka Allah bertanya kepada penghuni surga, nikmat apa lagi yang kalian inginkan? Apa jawab penghuni surga? Ada yang tahu? Mereka sudah dapat semua nikmat surga. Allah bertanya, nikmat apa lagi yang kalian inginkan? Kira-kira apa jawaban penghuni surga? Jangan kira-kira. Ya, dalam ayat sudah disebutkan. Penghuni surga mengatakan, kami ingin melihat wajah Allah. Ya, baik. Kita lanjut lagi materi kita. Tadi baru Syahrul Quran, bulan diturunkan Al-Quran. Di setiap 10 akhir Ramadan, Jibril turun. Jumpa dengan siapa? Dengan siapa jumpa Jibril? Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngapain? Saling membaca dan mengulang hafalan. Itu juga menjadi dalil bagaimana dekatnya Rasulullah dengan Jibril. Di bulan Ramadan sama-sama mengulang hafalan. Itu jadi dalil. Sastor. Nah, stor apa? Ini apa tadi? Ziyadah, nambah hafalan baru. Nah, sastor.
Setelah setor, nanti ada murajaah. Menyimak kembali bacaan saya, ada yang kurang, ada yang salah. Itulah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bersama Jibril di setiap 10 akhir Ramadan. Jibril turun. Di saat detik-detik wafatnya Rasulullah, Jibril turun 2 kali. Bukan di 10 terakhir, tapi di 11 Ramadan. Maka ini menunjukkan bagaimana keakraban Rasul dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Imam Syafi'i rahimahullahu alaih di bulan suci Ramadan mengkhatamkan Al-Quran di siang harinya sekali, mengkhatamkan Al-Quran di malamnya sekali. Selesai Ramadan beliau mengkhatamkan 60 kali. Ada yang mengatakan 30 kali. Para ulama hadis masuk Ramadan mengambil mushaf dan membaca Al-Quran. Ulama fiqih masuk Ramadan ngambil mushaf dan membaca Al-Quran. Ternyata Rasulullah dan para sahabat begitu masuk Ramadan, mereka sangat akrab dengan Al-Quran, apalagi di 10 yang terakhir. Pemandangan masyarakat kita kalau 10 terakhir ngapain? Ada yang coba ganti gorden, ya kan? Artinya cari gorden baru. Apalagi cari sepatu baru, katanya mereknya bagus-bagus di 10 terakhir. Cari pakaian baru, katanya banyak merek-merek baru di 10 terakhir. Akhirnya kita dihabiskan waktu dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Padahal Ramadan mau meninggalkan kita 10 hari lagi. Apa kata Rasul? Raghima anfurajulin, kata Rasulullah. Celaka seorang hamba. Dakhala alaihi Ramadan. Ramadan masuk bersamanya. Qabla ayyughfaralah. Ramadan berlalu, dia belum terampuni. Ramadan berlalu, pundi-pundi ke amal soleh belum terisi. Al-Quran masih sedikit dibaca. Iktikafnya masih sedikit. Infak dan sedekahnya masih sedikit. Semuanya masih sedikit. Tapi Ramadan akhirnya berlalu. Insya Allah semuanya. Semangat. 10 akhir Ramadan. Saya dan keluarga saya serta mengajak masyarakat muslim untuk memperbanyak ibadah di 10 akhir Ramadan, sekaligus untuk mengejar satu malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Malam Lailatul Qadar disebutkan dalam beberapa hadis terjadi di malam 21, 23, 25, 27, 29. Terus ada yang bilang, kalau malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam ganjil, berarti kita memperbanyak ibadah malam-malam ganjil aja. Malam-malam genap kita tidur-tidur aja. Ya begitu. Ya betul. Salah. Tidak begitu. Para salafus salaf 6 bulan sebelum masuk Ramadan sudah bersemangat untuk menjalankan Ramadan. Apalagi di 10 terakhir. Jangan hanya mengutamakan malam-malam ganjil saja. Semua malamnya, mau genap mau ganjil, kita tetap otomatis. Mudah-mudahan di antara malam-malam ganjil tadi yang kita sebutkan, kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi apa yang terjadi di malam Qadar tersebut? Dalam banyak hadis disebutkan, di malam Qadar tersebut lebih tenang, suasananya lebih menyenangkan. Malaikat turun di malam Qadar tersebut yang jumlahnya lebih banyak daripada kerikil yang ada di atas permukaan bumi ini. Malaikat turun di malam Qadar tersebut penasaran. Apa kata Rob? Ibadah hambaku di malam Qadar lebih aku cintai daripada ibadah kalian di langit. Ini menunjukkan apa? Keutamaan malam Lailatul Qadar dan orang yang dapat malam Lailatul Qadar tersebut, sehingga malaikat turun sambil mendoakan kepada orang yang beribadah di malam Qadar tersebut. Sehingga Rasulullah mengatakan kalau dapat malam itu disuruh berdoa, minta 2. Satu minta sehat, satu lagi minta apa? Minta ampun. Adakah bahwa yang akan mendapatkan Lailatul Qadar itu orang tertentu? Kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Terus ciri-cirinya bisa kita lihat. Orang-orang yang dapat Lailatul Qadar, apa ciri-cirinya? Pasca Ramadan. Nah, kayak orang ibadah haji, dapat ibadah haji mabrur.
pasca haji. Nah ini juga begitu, pasca Ramadan dia lebih taat, lebih soleh dan soleha. Dia lebih baik hubungan kepada Rabb dan mencintai Rasul. Dia lebih baik hubungan kepada kedua orang tuanya. Dia lebih baik kepada teman-teman dan karib kerabatnya. Kemudian ibadahnya makin meningkat. Terlihat dari apa? Menjaga sholat 5 waktu berjamaah. Ditambah dengan sholat sunat, infak, sedekah. Kemudian dia bisa tampil dimanapun sebagaimana disampaikan tadi. Dengan bekal Al-Quran yang dia miliki, dia siap menebarkan kebaikan. Baru syahrul Quran. Syahrul tarbiyah. Apa tarbiyah Ramadan kepada kita? Satu, agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, nah ini di akhir judul, solidaritas kepada sesama. Tadi baru diantarkan menu makanan, berbuka, minuman untuk saudara-saudara kita. Langsung dibuktikan. Nah, kalau di rumah nanti apa? Kita baik dengan tetangga kita. Kita baik dengan karib kerabat kita. Terutama kepada kedua orang tua kita. Ya, mana firman Allah surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Siapa bisa baca? Ayo naik ke panggung. Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu Illa iyyahu wa bil. Ulang, ulang. ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Oke, perkenalkan diri dulu ya. Nama siapa? Ayo. Ya, kita kan kepingin tahu kalau ada orang baik-baik. Kasih aplaus dulu. Allahu Akbar. Oke, perkenalkan diri dulu. Nama? Iya. Dari kelas 9 Hafsah. Alamatnya di mana? Komplek Politeknik. Masya Allah. Jumlah hafalannya berapa? 4. 4 juz. Jadi kok bisa baca tadi surah Al-Isra ayat 23 24? Pernah hafal. Itu baru di dunia, belum di akhirat ya. Insya Allah nanti di akhirat Allah berikan yang terbaik. Iya. Nah, Masya Allah. Kenapa saya tidak maju dari tadi kan? Aduh, itu baru di dunia. Masya Allah. Orang hafal Quran itu hidupnya berkah, badannya sehat, rezekinya banyak. Bahkan nanti di akhirat Quran datang memberikan syafaat. Gak ada yang kurang dari Al-Quran. Maka tidak ada alasan bagi kita tidak dekat dengan Quran, mulai membacanya, menghafalnya, mengamalkannya. Dan bahkan kita berdoa dan berharap semua anak-anak kami yang sudah membaca dan menghafal Al-Quran, dimanapun nanti berada, kapanpun, apapun pangkat dan jabatannya, senantiasa menyuarakan Al-Quran. Allahu Akbar. Para pemimpin banyak yang hafal Al-Quran. Tayyip Erdogan begitu terpilih jadi pemimpin, apa yang beliau lakukan? Beliau ke masjid. Ngapain ke masjid? Beliau baca Quran tidak kurang 2 jam. Dan bacaan Al-Quran beliau sangat indah. Kami ingin melihat anak-anak kami nanti, ya, bisa menyuarakan Al-Quran dimanapun nanti berada. Itulah diharapkan. Kenapa dulu Islam bisa jaya? Ya, Rasulullah dan para sahabat telah menjayakan Islam. Apa rahasianya? Al-Quran dan sunnah Rasul. Kalau ingin bahas bangsa hebat, bangsa kuat, apa rahasianya? Al-Quran dan sunnah Rasul jadikan pedoman. Dah syahrut tarbiyah. Tingkatkan solidaritas sesama kita. Ini penting. Orang itu baru merasa bahagia kalau melihat saudaranya bahagia. Orang itu baru bisa merasa tenang kalau kita melihat saudara-saudara kita sudah tenang. Kita baru bisa merasa kenyang kalau kita melihat saudara-saudara kita sudah kenyang. Gimana caranya? Saling berbagi. Suatu hari ditanya oleh sahabat, suatu hari Rasulullah tanya sama sahabat, maukah kalian
menjadi ahli surga? Mau ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Afsyus salam. Sebarkan salam. Wa at'imut ta'am. Saling berbagi. Kemudian wasallu. Salatlah kamu di tengah malam di saat manusia tidur. Baik. Beberapa pelajaran penting sudah kita sampaikan. Semoga daurah Al-Quran ini sekali lagi menguatkan kita. Menjadikan kalian pribadi-pribadi terbaik, terhebat, bukan hanya di dunia, bahkan nanti di akhirat nanti. Tidak ada kemuliaan seorang hamba melainkan bahagia di dunia dan nanti bahagia di akhirat ketika masuk surga. Tadi belum selesai cerita masuk surga. Penghuni surga kalau sudah dapat nikmat surga semuanya, mereka ditanya oleh Allah, ingin dapat nikmat surga apa lagi? Ingin melihat wajah Allah. Nah, Allah singkapkan tabir, penghuni surga bisa melihat wajah Allah. Saat itulah mereka lupa dengan nikmat-nikmat sebelumnya. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami. Ya Rabb, ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan senantiasa untuk beramal soleh. Ya Rabb, ya Tuhan kami, berilah kekuatan iman kepada kami. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan semua kesempatan dan keadaan yang kami miliki adalah untuk beriman dan beramal soleh. Ya Rabb, ya Tuhan kami, banyak sekali amal soleh yang ada di atas permukaan bumi ini. Di antaranya adalah termasuk membaca dan menghafal Al-Quran. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan Al-Quran yang kami baca menjadikan fisik kami lebih sehat. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan Al-Quran yang kami baca mempengaruhi karakter dan akhlak kami. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan Al-Quran yang kami baca, kami hafal, dan kami amalkan sebagai bekal bagi kami dalam menjalani kehidupan ini. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan Al-Quran yang kami baca menambah semangat kami untuk mempertahankan iman dan amal soleh kami. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan Al-Quran sebagai teman terbaik bagi kami di dunia dan akhirat. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan Al-Quran yang kami baca, kami amalkan tersebut sebagai bekal amal soleh kami, dimudahkan proses sakaratul maut kami. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan Al-Quran yang selama di dunia kami berteman dengannya menjadi penghibur kami saat di alam barzakh. Ya Rabb, ya Tuhan kami, muliakan kami dengan Al-Quran di saat di padang mahsyar dengan rahmat dan naungan-Mu ya Rabb. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan Al-Quran sebagai pemberi syafaat kepada kami. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan Al-Quran yang kami baca akan menjauhkan kami dari neraka jahanam. Ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikan Al-Quran yang kami baca mendekatkan kami kepada iman dan amal soleh dan dimudahkan kami untuk mendapatkan syurga-Mu ya Rabb. Ya Rabb, ya Tuhan kami sadar dengan kelemahan yang kami miliki, tapi kami punya keinginan yang besar ya Rabb. Sebagaimana hadis Rasul-Mu, tidaklah mereka yang akrab dengan Al-Quran selama hidup di dunia, di mana penghafal Quran tersebut bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya dan beberapa karib kerabatnya. Ketika suatu hari kelak seorang orang tua disuruh naik oleh Allah Subhanahu wa taala ke atas sebuah mimbar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan baju kebesaran kepada orang tua tersebut, sehingga orang tua tersebut merasa heran dan bertanya kepada Rabb, "Ya Rabb, kenapa hari ini kami dimuliakan ya Rabb? Amal apa yang kami lakukan sehingga kami dimuliakan seperti ini ya Rabb?" Allah pun menjawab, "Karena anakmu menghafal Al-Quran." Itulah keinginan cita-cita tertinggi kita, menghafal Al-Quran, membacanya, mengamalkan, dan mendakwahkan Al-Quran. Allah berikan nikmat surga kepada kita, bukan hanya kita masuk surga, tapi orang tua kita juga menjadi asbab masuk surga karena anaknya menghafal Al-Quran. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar
Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf, kita takbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.